yang hadir. Mudah-mudahan kita bisa menyimak sebaik-baiknya. Sebab apa yang akan disampaikan oleh Ibu sebentar ini bisa menjadi bekal untuk menyampaikan juga di masyarakat yang tidak sempat hadir pada saat ini. Sebab kenapa? Ini penting sekali sebenarnya. Penting. Nah, artinya apa? Begitu pentingnya. Tadi saya sampaikan bahwa pernikahan dini, ya, kawin muda salah satu pemicu di berbagai penyakit, termasuk disampaikan banyak oleh pemateri. Jadi mungkin itu sekedar saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Kita simak bersama. Sebab saya juga mau belajar banyak ini, ya, belajar banyak tentang bagaimana pentingnya kita memahami penyakit yang betul-betul ini dia rakyat di bahasa wandaranya kita ini penyakit menakutkan, ya. Nah, ini penyakit menakutkan. Ya, ada suatu kejadian di mana pada waktu itu bukan warga kita, ya, itu warga dari Kalimantan. Masuk pada acara ini, yaitu penyuluhan dan sosialisasi tentang informasi dampak HIV/AIDS bagi masyarakat Desa Karama oleh Bidan Hidayati STR KEP. Dengan hormat kami persilahkan. Dan selamat sore. Pertama-tama sebelum saya memulai topik pembicaraan kita hari ini, terima kasih atas kerjasamanya Kepala Desa Karama, warga Desa Karama telah mengundang kami untuk sosialisasi tentang penyakit HIV yang dianggap tabu di masyarakat. Dianggap tabu, apalagi orang yang belum tahu apa itu HIV. Mereka menganggap ini penyakit yang menjijikkan. Terus sebelum saya mulai, saya memperkenalkan diri. Nama saya Bidan Hidayati. Saya tugas di Puskesmas Sinambung. Kebetulan saya pemegang program infeksi penyakit menular. Saya pegang HIV, sifilis, hepatitis, dan yang terakhir ini CA cervix dan payudara. Saya semua yang pegang di Puskesmas. Sebagai pengantar, Pak, sebetulnya ini sudah program Indonesia. Ia masuk 12 indikator penyakit HIV. Sejak tahun 2016 sampai sekarang saya pegang HIV. Saya tidak mengungkap virus HIV. Penularannya melalui ini, melalui cairan darah, cairan sperma, cairan vagina, dan air susu ibu. Jadi kalau misalnya kita sudah kelihatan karena tidak menular, biar kita baku peluk tidak menular, biar kita baku cium tidak menular, karena penularannya ini melalui 4, yaitu cairan darah, seperti tidak. Karena sekarang persen kehidupan ya orang yang sudah divonis HIV, kalau dia rajin minum obat, insya Allah 70% itu ada kehidupan. Dia tidak langsung bilang kalau sudah HIV dia langsung mati, tidak. Justru sebagai contoh ya Pak, di Wonomulyo paling banyak kasus di Kecamatan Wonomulyo ada HIV. Ini HIV virusnya. HIV ini virus yang menyerang sel darah putih pada manusia sehingga kekebalan tubuhnya tidak bagus lagi, dia sering terkena penyakit. Kalau AIDS itu orangnya yang sudah kena virus HIV itu AIDS orangnya. Jadi mulai dari sekarang itu hubungan yang sehat, misalnya setia dengan pasangan. Jadi kalau misalnya 5 tahun yang lalu kita pernah berbuat salah, kita harus sadar diri. Misalnya ke periksa, kalau misalnya ada gejala kita periksa. Karena kapan ditemukan itu lebih awal, kita bisa obati juga. Ini AIDS ini
pada periode jendela. HIV positif itu bisa dijangkau 3 sampai 10 tahun baru muncul gejala. Nih. Kalau AIDS itu sudah orangnya, sudah komplikasi. Biasa TBC tidak bisa menolak itu virus. Semua penyakit ada sama kita. Kalau kita sudah terkena ini virus pada tahap pertama kena virus, nanti gejala yang timbul itu 5 sampai 10 tahun. Misalnya influenza yang berbulan-bulan, batuk yang berbulan-bulan, terus kalau dia korengan, tahu korengan? Kayak luka yang kurang sembuh, yang susah sembuh dalam jangka waktu yang panjang. Dia sariawan yang sampai berbulan-bulan tidak sembuh. Kemudian ada kayak putih-putih di sekitar mulut dan lidah yang tahapnya itu 1 sampai 2 bulan sudah dikasih obat. Berganti pasangan oral dengan ini yang biasa kan kalau sesama jenis kita kan cepat proses penyebaran HIV. Kasihan Bu kalau misalnya ada tetangga kita HIV positif terus kita jauhi, kan mentalnya juga kasihan. Sebenarnya kita harus kasih semangat supaya dia juga semangat menjalani pengobatannya. Ada yang saya ingin tanyakan Bu. Tadi sudah dipaparkan HIV itu adalah virus ya Bu ya? Virus. Kemudian AIDS adalah orangnya atau bersentuhan atau orangnya. Apa artinya AIDS itu? AIDS itu belum diterangkan tadi. Kemudian juga ada semacam yang selama ini kami ketahui ya, di kawan ada juga spilis. Jadi apa perbedaan itu? Tiga-tiganya ini Bu, kan sudah ada HIV, ada HIV ini penyakitnya ini. Kemudian sudah disampaikan tadi bahwa ada 4 ya penularannya itu. Berarti yang sudah terkena HIV ini boleh ada kita selamat atau terluka, boleh ada Bu ya, atau dalam satu ruangan. Kalau AIDS-nya gimana itu Bu, dan spiritnya bagaimana? Ini orang yang sudah divonis AIDS, dia konsumsi obat itu namanya ARV. Kalau dia rutin setiap hari konsumsi dalam jangka 2 tahun itu istilahnya virus di dalam tubuhnya, virus HIV itu tertidur. Jadi dia tidak menularkan, insya Allah dia tidak menularkan. Tapi tetap waspada. Kalau dia mau berhubungan ada kondom khusus untuk orang yang terinfeksi HIV umur hidup. Tapi bisa obat bisa melemahkan virus ini. Jadi istilahnya ini virus tidur. Jadi dia harus minum obat seumur hidup. Seumur hidup konsumsi obat. Ya rutin setiap hari. Nanti dalam jangka 2 tahun itu kayak dosisnya kayak dikurangi, dia lebih rendah dosisnya dari dosis awal. Terus kalau misalnya dalam waktu 5 tahun dia konsumsi, terus dia berhenti konsumsi obat, istilahnya itu virus bangun kembali untuk menyerang kekebalan tubuhnya. Itu bedanya dengan spilis Pak. Kalau spilis itu memang sama-sama menular, tapi kalau spilis itu sudah bisa disembuhkan sekarang. Yang penting dia belum kronis, belum komplikasi. Ada istilahnya suntikan spilis, ada dia kayak TBC begitu, pengobatan 7 bulan pertama, 3 bulan pertama, 7 bulan pertama itu kalau spilis penularannya. Apakah obatnya berpantangan dengan itu, fungsi hatinya. Alhamdulillah sudah banyak Pak, duta dari Mamuju itu, duta HIV itu dia sudah 20 tahun konsumsi HIV. Mungkin kira-kira sekitar tahun berapa didapatkan obatnya itu Bu? Karena pada dia itu tahun saya nggak salah ini. Penyebabnya itu
dengan penyebab segala macam yang sudah tadi berhubungan seksual apa semua, apakah tidak ada kemungkinan HIV itu muncul dengan sendirinya atau tanpa melalui hubungan seksual itu? Virusnya. Artinya virusnya itu bisa muncul dengan sendirinya ketika seseorang bisa terserang. Iya. Yang laki-laki dan perempuan. Perempuan ditularkan dari laki-laki. Gejalanya hampir sama. Kelaminnya yang kayak kencing nanah itu semua hampir sama. Kalau masalah HIV itu Pak, dia bukan penyakit keturunan. Dia memang dia virus, murni dari virus yang menularkan. Jadi dia tidak akan tertular kalau dia gaya hidupnya sehat. Ya, dia tidak berhubungan dengan orang yang terdeteksi HIV. Kita tidak tahu kan Pak, misalnya saja Bapak menikah lagi, misalnya Bapak sudah cerai sama suami istrinya, Bapak menikah lagi sama orang mana gitu. Bapak kan tidak tahu dia baik-baik atau tidak. HIV itu tidak penyakit keturunan kayak asma, hipertensi. Dia memang penyakit yang virus yang menyerang kita, yang menyerang daya kekebalan tubuh. Makanya semua penyakit itu bisa masuk karena daya tahan tubuh kita sudah hilang. Salam titi swasta. Masih ada? Kalau dengan HIV belum ada Pak, ibu hamil dengan sifilis belum ada, tapi ibu hamil dengan hepatitis B sudah ada. Sudah ada tahun ini sudah 12 ibu hamil dengan penderita hepatitis. Bukan, sekecamatan Tinambu. Sudah 12 orang. Bahwa apa yang sebenarnya kita bisa dapatkan dari penyuluhan ini tentunya kembali ke masyarakat kita kalau menurut saya. Artinya apa? Khususnya desa kita ini, Desa Karama, sangat rentan dengan munculnya penyakit seperti ini. Kenapa? Kita tahu bersama bahwa